Mari kita berdoa. Dalam ibadah Paskah YKPM pada sore hari ini Tuhan, kami telah memuji, menyembah Engkau, dan saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu berbicara kepada setiap kami, diberikan inspirasi yang baru, dan diberikan insight yang baru, supaya kebenaran firman yang kami baca dan kami dengarkan sungguh-sungguh berbicara kepada setiap kami, mendorong kami untuk makin mengasihi Tuhan dan menaati Engkau. Karena itu pimpinlah kami seluruhnya ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Teman-teman sekalian, kalau mau dibilang selamat hari Paskah belum ya? Tuh. Tapi artinya tidak juga mengurangi sukacita kita di dalam perayaan Paskah. Cuma hanya satu, jadi persoalan yang sering terjadi, bahwa orang masih tetap lebih menyukai ataupun memprioritaskan ibadah Natal daripada Paskah. Tapi seharusnya kita belajar dari saudara kita yang Katolik yang lebih menekankan akan Paskah, dan saya berharap ke depan mungkin kita harus mengubah pola itu. Dan saya bersyukur kalau kita di Perkantas persiapan dan ibadah Natal dan Paskah itu kita persiapkan dengan cara yang sama, kita rayakan dengan cara yang sama. Saya pikir mari kita melakukan itu. Kalaupun mau fokus ke Paskah silakan, tapi pun kalau mau seimbang juga adalah baik. Hari ini kita akan membahas tentang satu tema kita, yaitu Passion of Christ, ya. Jadi Passion of Christ menjadi tema kita, dan saya berharap bahwa fokus kita kepada Kristus yang disalibkan mulai dari kita bicara Getsemane sampai kepada kematiannya, dan kita akan lihat secara highlight, secara tepat. Saya berharap adik yang menangani Infocus ngikutin aja ya. Siapa yang saya bisa bilang next, itu makan waktu. Baik, saudara mari membuka kitab Matius pasal 26 ayat yang ke-36 sampai ayat 46. Matius 26, 36, 46. Mantap ya. 26, 36, 46. Ya. Bukan secara kebetulan ini. Oke. Baik. Kembali kita baca secara responsorial. Saya baca ayat 36, teman-teman 37 dan seterusnya. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya di suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga.
Bangunlah, marilah kita pergi, Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita bicara tentang passion of Christ, apa itu passion of Christ? Kalau passion of Christ berarti ada hasrat yang dalam, ada gairah yang sangat menggerakkan, dan ada keinginan Kristus yang kuat untuk merealisasikan kehendak Allah dan rencana Allah untuk menyelamatkan manusia. Itulah passion of Christ. Itulah passionnya. Ada eagerness, ada hasrat yang dalam, ada keinginan yang kuat untuk mewujudkan misi Allah demi keselamatan manusia. Maka passion inilah yang menggerakkan dia. Maka kalau kita perhatikan pergulatan Getsemane yang kita bahas pada hari ini, perhatikan ayat yang ke-38, 37, 38. Di sana dikatakan dengan kondisi hati yang sangat gentar, di mana jiwa yang berat sekali. Dalam ayat itu dikatakan dia sangat sedih, dia sangat gentar, seperti mau mati rasanya. Dan kalau kita perhatikan Lukas pasal 22 ayat 44, saudara, ini adalah momen pada waktu subuh di alam terbuka. Logikanya orang kedinginan, logikanya orang tidak mungkin keringatan, tapi Yesus yang bergumul sedemikian rupa oleh karena kegentaran, oleh karena ketakutan hatinya, sampai dia keringat dengan ceceran butir darah. Dan saya pernah berbicara dengan seorang senior dokter penyakit dalam di Medan ini, yang sangat senior, saya nggak bisa camatnya, pasti kalau saya sebut pasti kalian tahu. Dan dia berkata bahwa satu hal itu dimungkinkan oleh depresi yang berat, yang disebut dengan istilah hematidrosis, oleh karena beban yang sangat berat, pergumulan yang sangat berat. Maka pertanyaannya saudara, siapakah yang bisa mengalami seperti ini? Atau siapakah yang mampu bertahan pada kondisi ini, kecuali dia punya passion yang dalam untuk itu. Kalau dia tidak punya passion, maka tidak akan bisa terjadi atau bertahan seperti itu. Dan kalau kita perhatikan kenapa Yesus begitu takut, kenapa Yesus begitu gentar, kenapa Yesus sampai katakanlah sebuah berat beban di dalam dirinya. Pertama adalah mata dia menatap ke tiang salib yang sedang menunggu kedatangannya. Dalam sebuah penglihatan rohani, bahwa Yesus sedang mengarahkan matanya kepada tempat yang sangat mengerikan, kepada tempat yang sangat terkutuk, kepada tempat yang sangat menyedihkan. Itulah salib, di mana salib itu sedang menantikan kedatangannya. Yang kedua, bahwa siap dia untuk menerima murka Allah, untuk propisiasi, pernyataan pemuasan murka Allah kepada dirinya. Dalam Yesaya pasal 53 ayat 4 dan 5, dalam ayat 5 dikatakan, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan Allah kepadanya, oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Itu ayat yang kelima. Yesus sedang mengarahkan matanya ke sana, dan menyiapkan hatinya dengan tulus, dan menyiapkan beban itu dengan sungguh-sungguh, bahwa dia akan menanggung murka Allah untuk propisiasi, di mana dosa, murka Allah atas dosa manusia akan ditimpakan kepadanya. Dan yang berikutnya saudara, kalau kita perhatikan kematian yang hina di kayu salib dan kematian yang terkutuk di kayu salib, ada sedang menunggu dia dan akan menjadi tempat bagi dia. Disitulah maka dikatakan ada kegentaran yang mendalam. Pertanyaan saya, ada kemungkinan enggak kalau manusia tanpa passion yang jelas bisa lari dari keadaan ini? Pasti. Tetapi justru passion of Christ yang memungkinkan dia untuk menghadapi itu. Ulangan 21 ayat 23 berkata, terkutuklah orang yang mati di kayu salib, yang dikutip Paulus dalam Galatia pasal yang ketiga ayat 13. Itu adalah sebuah kutukan, penyataan murka, dan itulah keputusan pengadilan bagi orang berdosa yang tidak bisa diampuni dosanya. Saliblah tempatnya. Itulah sebabnya Yesus sampai memohon 3 kali, berdoa kepada Bapanya sampai 3 kali.
dengan hati yang gentar dan beratnya cawan itu, maka dia berusaha jika mungkin, kalau bisa jangan sampai diminumnya. Cawan itu adalah cawan murka Allah, Yesaya 51 ayat 22, yaitu penderitaan atau jalan salib yang harus dia tanggung sebagai kesempatan atau sebagai tanggung jawab di mana murka Allah, propisiasi Allah ditimpakan kepadanya demi keselamatan manusia. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, passion melahirkan penyerahan. Passion membuat sebuah penyerahan yang tulus atau luhur. Passion membuat dia rela memilih jalan salib. Passion membuat dia tunduk kepada kehendak Allah. Yang saya mau katakan satu hal bagi kita pada hari ini, tanpa sebuah hasrat, tanpa sebuah passion, tidak mungkin siapapun untuk bisa dengan rela luhur tunduk kepada Allah dan dengan sukacita dalam penderitaan menapaki jalan salib. Maka dalam doa itu dia berkata dalam ayat 39, kalau hal ini mungkin bagimu, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi ada pengakuan kedaulatan Allah. Yesus berkata, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Tetapi itu naik kembali. Lihat eskalasinya saudara. Eskalasi di dalam ayat 42, jikalau hal itu tidak mungkin lagi. Artinya Bapa, kalau memang mungkin tanpa salib, engkau bisa mewujudkan rancanganmu, engkau bisa menyelamatkan manusia dengan cara lain, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi jika tidak mungkin, salib harus kujalani, cawan harus kuterima, maka jadilah kehendakmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada enggak kita dalam menapaki hidup kita sebagai pengikut Kristus punya konsep pemahaman dan punya prinsip seperti ini? Maka ketika kita mengalami sebuah pergumulan yang berat, maka adakah kita berkata, Bapa, kalau mungkin biar ini berlalu, angkat daripadaku. Tapi jikalau tidak mungkin, aku akan jalani dan jadilah kehendakmu. Ini yang sulit dialami para alumni. Ini yang minim dialami oleh alumni dalam perjalanan hidupnya. Dan itu membuat kita sangat toleran dan sangat kompromi dengan dosa. Dan kita selalu berkata, hyper grace, anugerah yang melimpah. Perdengar bahasa do Jehovah, nanti diampuni kok. Saudara, saya tidak setuju dengan hyper grace. Allah yang rahmani dan rahimi, tapi dia juga adalah Allah yang adil dan Allah yang murka atas dosa. Karena itu dua ini harus berjalan seimbang dan simultan di dalam kehidupan kita. Tapi gereja sekarang lebih banyak menawarkan anugerah dan tidak memberitakan Allah yang murka atas dosa dan Allah yang adil yang akan menuntut pertanggungjawaban dari kita. Dan banyak alumni mungkin lupa atau mungkin melupakan atau mungkin berusaha mengabaikan. Saya tidak tahu yang mana kita. Tapi mari momen Paskah pada hari ini yang kita rayakan dalam ibadah ini, kembali kita diinspirasi untuk kepengikutan yang setia. Yang berikutnya saudara, mari kita lihat pergulatan batin Yesus itu. Pergulatan batin Yesus adalah antara menuruti keinginan diri sendiri, mau lepas dari cawan itu, dengan tunduk pada kedaulatan dan kehendak Allah. Dan ini dialami engkau dan saya. Dalam perjalanan hidup kita sehari-hari, apakah kita mau mengikuti keinginan kita, atau apakah kita mau tunduk mutlak kepada kehendak dan kedaulatan Allah? Kenapa banyak orang habis waktunya di TikTok, habis waktunya di kafe, habis waktunya sibuk? Walaupun yang tadi dikatakan oleh adikku yang baik ini, ya, kenapa aku bilang adikku yang baik? Karena istriku sama berupa garaji yang baik. Saudara, yang mau saya katakan kembali kepada kita,
Bukankah kita terlalu mengampuni diri kita? Bukankah kita terlalu mengikuti keinginan kita sehingga kita tidak tunduk kepada Allah? Ambisi untuk kaya, ambisi untuk cepat dapat keuntungan. Bukankah banyak alumni kompromi? Bukankah banyak alumni tidak berkata, "Thy will be done, O Lord," tapi dia berkata, "My will be done." Kehendakkulah yang harus dijadikan. Yang kedua, teman-teman, Yesus bergumul antara menghindari cawan atau taat kepada misi Allah. Artinya apa? Kalau Yesus lari, kalau Yesus tidak tunduk untuk meminum cawan, maka misi Allah untuk keselamatan tidak terjadi lagi melalui Kristus. Maka tolong dicek dalam hidup kita. Adakah ketidaktaatan kita membuat rencana Allah gagal dalam dirimu? Membuat rencana Allah gagal melalui dirimu. Perhatikan dua hal. Gagal dalam dirimu dan gagal melalui dirimu. Oleh karena kita menghindar dari sebuah harga yang harus kita bayar. Pengorbanan dengan meminum cawan, tanda kutip. Yang ketiga, Yesus berjuang bergulat antara menyelamatkan diri sendiri atau dia harus rela berkorban demi keselamatan manusia. Tetapi puji Tuhan, ada satu teladan agung yang diberikan oleh Kristus kepada kita, yaitu Jesus lives and die for something atau for the kingdom of God. Dan inilah juga pilihan bagi alumni, live for nothing or die for something. Mari pilih. Engkau mungkin kaya cepat, karirmu mungkin cepat naik, engkau terkenal, but for what? Tapi anak-anak Tuhan, alumni Kristen, harus memilih. Die for something. Suffer for something. Sacrifice for something. If not, kasihan. Gagal rencana Tuhan untuk kita. Yesus dalam pribadi ilahi yang berinkarnasi menjadi manusia, tinggalkan zona aman demi engkau dan saya. Dan dia menapaki jalan kehidupan, ditolak, dihina orang lain, sampai akhirnya menjalani salib, kematian di Golgota. Tapi satu hal yang harus kita pilih sebagai alumni adalah die for something. Gak ada maknanya yang kita miliki, useless yang kita raih, jikalau itu tidak membuat kita lebih dekat kepada Allah, dan jika itu tidak bermakna bagi kerajaan Allah. Maka apakah yang memungkinkan atau membuat ini terjadi kecuali passion yang dalam, passion yang suci, mengalahkan kegentaran dan ketakutan dan melahirkan keberanian untuk taat. Yang berikutnya, saudara, mari kita perhatikan dengan sekilas beberapa ayat ke depan. Pertama, mari kita lihat Via Dolorosa dan Golgota. Di sini saya paparkan adalah kekuatan, the power of passion. Kekuatan atau kuasa daripada sebuah passion di dalam diri kita. Pertama, membuat Yesus tetap konsisten meskipun dikhianati oleh muridnya, yaitu Yudas demi uang. Gak gampang ini. Yang kedua, ketika salah satu muridnya menghunus pedang dan menetakkan telinga seorang lain, Yesus berkata, sarungkan pedangmu. Bukankah aku berkuasa untuk mendatangkan malaikat untuk membebaskan itu? Dia tidak mau menggunakan kuasanya. Dihembusnya orang itu semua pada mati. Tapi itu tidak dilakukannya. Semua karena passion yang dalam. Ada banyak orang, dia tidak mau balas dendam atau memukul atau menghukum orang lain. Oleh karena dia tidak mampu. Tapi orang Kristen, engkau punya power, engkau punya jabatan, engkau punya kuasa. Tapi demi ketaatan kepada Allah, passion kepada Allah, maka kita tidak memilih untuk melakukan hal itu. Mari belajar dari hal ini. Adakah seenakmu kepada karyawanmu,
kepada orang di bawahmu? Adakah kuasamu kau pakai dengan cara yang tidak benar, memuaskan keinginanmu? Tapi passion yang benar demi ketaatan kepada Allah, kita skip power, kita skip posisi, kita skip kekuasaan. Dan itu karena ketaatan kita kepada Allah. Dia tetap mampu bertahan walau ditinggalkan oleh murid-muridnya pada lari. Logikanya kan ngeri kalilah hidupku. Aku datang dan menyerahkan diriku untuk manusia, tapi murid-muridku pada lari meninggalkan aku. Saudara, izinkan saya bertanya. Ada enggak kemungkinan alumni berkata, masa cuma aku yang setia? Masa cuma aku yang tidak kompromi dengan dosa? Masa cuma aku yang konsisten berdiri dalam kebenaran? Masa cuma aku konsisten mengerjakan pelayanan? Semua pada mata duitan, semua pada pergi, semua pada sibuk dengan urusannya. Masa aku aja? Oh, itu enggak gampang. Tapi ketika mungkin banyak komunitas kita yang setia, kita didorong untuk setia. Ketika komunitas kita banyak lari dari kebenaran, sadar atau tidak, kita pun bisa dilemahkan. Tapi Yesus karena passion tetap konsisten di sana. Karena passion Yesus merelakan diri ditangkap, diadili dan didakwa dengan kesaksian palsu ayat 57-59. Lalu dia diludahi, lalu dia ditinju dan dia dipukul oleh orang-orang itu termasuk prajurit. Karena passion maka Yesus mampu menerima penyangkalan oleh murid yang paling dikasihinya, Petrus. Dan karena passion dia tegar menghadapi pengadilan yang di-offer ke sana kemari dalam keadaan terbelenggu, pasal 27 ayat 2:11, dan pengadilan di mana pengadilan pada saat itu hampa dari keadilan. Tapi dia siap menanggung ini. Teman-teman, siapkah engkau di dunia profesi, di kantormu, di gerejamu, di masyarakat, ketika engkau dikucilkan, disalahkan, bahkan divonis melakukan sesuatu yang tidak benar, dan ketika engkau mencari keadilan, justru di sana hilang keadilan, dan Yesus mampu bertahan untuk hal itu. Dan atas desakan massa, saudara, Pilatus memilih untuk membebaskan Barabas dan memilih untuk menyalibkan Yesus. Bayangkan, orang penjahat dibuat menjadi gantimu. Koruptor penjahat itu naik jadi pimpinanmu, dan kau dikorbankan oleh karena orang yang jahat yang bermanuver sehingga engkau harus disingkirkan dari jabatan dan dari peluang untuk dapat borongan ataupun dari bisnis yang sedang kau geluti. Sakit, pasti sakit. Kalau engkau tidak punya passion, maka itu tidak akan pernah bisa kau bertahan. Maka engkau bisa terjebak melakukan berbagai cara untuk hal itu. Karena passion dia rela menerima penghinaan, pakaiannya ditanggalkan. Bapak Ibu teman-teman tahu, sebenarnya menurut catatan sejarah, Yesus itu ditelanjangi loh, nggak pakai pakaian dalam. Itu catatan. Hina enggak? Kita aja kalau baju kita ditanggalkan masih ada kaos dalam kita, hina kan? Tapi bayangkan itu, ditanggalkan dari dirinya, bahkan dimahkotai dengan duri, dia diolok, dia diludah, dan kepalanya dipukul. Siapakah yang mampu bertahan kalau bukan karena passion? Dan dia disalibkan di antara penyamun dan diberi minum anggur yang bercampur empedu untuk merahan rasa sakit, dan ia menanggung hal itu demi kita. Dan dia dihujat oleh orang yang melintasi ketika dia disalibkan, saudara. Dan dia diolok oleh imam-imam kepala. Kalau dia Tuhan, turunlah, selamatkanlah yang lain. Dan termasuk juga penyamun yang disalibkan bersama dia turut mencelanya. Kan luar biasa ini. Pesan teologis dan pesan psikologis yang mau disampaikan ayat itu. Bahwa Yesus dihina, diolok, direndahkan. Mulai pemimpin rohani yang dianggap baik,
yang dianggap rohani sampai kepada penyamun penjahat. Artinya seluruh kalangan, seluruh komunitas menghina, merendahkan dia. Tapi Yesus tetap tegar. Logikanya kan penyamun ini bilang, bro sama kita bro. Mari kita tahan bro. Tapi enggak. Kecuali salah seorang dari yang disalibkan itu. Jangan bilang yang di kanan ya. Orang Batak yang bilang itu. Enggak ada, cek Alkitab, enggak ada yang di kanan Tuhan itu, enggak ada itu. Salah seorang di sebelah. Cuma orang Batak seringkali langsung ke kanan. Nah nisyamun ni Tuhani. Padahal yang nisya bilang kita kan paling kita sayangi juga kan. Jarangnya istri di sebelah kanan, kan di sebelah kirinya kita buat. Dia, jadi tolong ya cek itu di Alkitab. Oke. Dan berikutnya saudara, passionlah membuat Yesus tidak menyesal dan tidak menyalahkan Allah ketika dia tergantung di kayu salib, di mana salib itu adalah hampa kasih dan salib itu penuh kasih. Inilah paradoks dalam salib. Satu sisi salib menyatakan kasih Allah kepada manusia untuk menyelamatkan manusia berdosa, tetapi salib adalah hampa kasih. Itulah sebabnya Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Oleh karena dia harus menanggung penghukuman yang begitu berat, maka disebut salib adalah hampa kasih dan salib adalah penuh kasih. Itulah paradoks. Tetapi menarik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, dikutip dari Lukas pasal 23 ayat 34. Ia berkata, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Semua orang yang berbuat jahat kepadanya, menghina, mengolok, meludahi, memukulinya, dan juga menista dia dan lain-lain seluruhnya. Pertanyaan, kalau bukan karena passion untuk taat kepada Kristus, sanggupkah engkau tidak membalaskan orang yang berbuat jahat kepadamu? Ketika mereka mengambil proyekmu, ketika engkau difitnah, ketika engkau macam-macam dilakukan kepada kita, adakah pengampunan yang luhur tetap kita tularkan kepada mereka? Dan yang berikutnya saudara, perhatikan sampai akhirnya pada hari Jumat itu sekitar jam 3, Yesus mati menyerahkan nyawanya. Dia menyelesaikan misi Allah bagi dunia dengan mati di kayu salib. Tuntas karya yang diembankan oleh Allah. Itu karena passion yang dimiliki oleh Kristus memungkinkan dia menyelesaikan mandat Allah, perintah Allah, misi Allah dengan tuntas. Dan dia berkata, Yohanes pasal 19 ayat 30, sudah selesai, tetelestai, tuntas karya Allah. Itulah sebabnya saudara, kalau mau kita perhatikan di sini Yesus di dalam misinya finishing well, maka di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang keempat Yesus berkata, Bapa, aku telah mempermuliakan engkau dengan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Itu isi daripada ayat 4. Aku telah mempermuliakan engkau dengan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Passion yang memungkinkan itu saudara, tanpa passion yang tulus dari Kristus, maka itu tidak akan mungkin terjadi bagi kita. Oke? Maka mari kita masuk kepada refleksi. Saya tidak lama-lama khotbah ya. Alumni kan dikhotbahi lama-lama kan agak sulit juga kan. Gitu. Apalagi generasi Z. Generasi Z katanya 20 menitnya bisa konsentrasi. Kan gitu kan? Gitu. Saya kepada mahasiswaku 20 menit ku jelaskan, langsung ku buat tugas. Nanti setelah itu ku suruh nonton video. Nanti setelah itu ku suruh mereka menganalisa, mengkritik. Baru diskusi grup, baru presentasi. Ya, saya bawa 4 SKS soalnya, itu kan panjang itu. 3 jam lebih. Karena itu saya harus bervariasi. Oke? Hari ini pun saya tidak terlalu panjang. Saya tadi berpikir paling lama 40 kalau bisa. Cuma kesulitanku adalah susah untuk khotbah singkat. Mari kita melihat yang pertama. Getsemane dan Kalvari adalah tempat dan situasi kemana kita harus merangkah dengan rela. Adakah karena passion kita siap secara mental,
Kita siap secara fisik, kita siap secara psikologis untuk menapaki jalan itu. Karena itu butuh komitmen dan keputusan yang benar dengan segala konsekuensi atau harga yang harus dibayar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita belajar dari Passion of Christ, bagaimanakah kita bisa juga sedang menapaki jalan yang sama? Pertanyaannya adalah, adakah kita menyiapkan diri secara psikis, secara mental, secara fisik, dan secara aspek apapun bahwa kita ready for suffering, to suffer, rela dan siap untuk mengalami penderitaan, menapaki jalan salib itu. Jika tidak, kita tidak akan pernah menjadi murid Kristus. Maka Dietrich Bonhoeffer berkata, this is not the soft age, but this is a hard age. Bukan jalan yang mudah sekarang ini untuk setia. Setuju ya? Kan nggak jalan mudah kan untuk setia sekarang ini. Godaan banyak, tantangan besar. Itulah sebabnya Dietrich Bonhoeffer berkata, this is not a soft age. Nyaman enggak? Tetapi ini adalah sebuah masa yang sulit, di mana kita harus menapaki jalan. Karena itu butuh komitmen dan butuh keberanian memilih untuk memutuskan yang benar demi hidup suci, demi hidup taat, dan kita siap menanggung segala akibat atau konsekuensi harga yang harus dibayar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan misalnya, siap enggak kita dipecat? Siap enggak kita kehilangan pekerjaan? Siap enggak kita tidak kawin sampai mati? Siap enggak kita katakanlah mungkin hidup kita pas-pasan sampai kita mati? Memang hidup alumni kan pas-pasan. Saya kan sebagai hamba Tuhan hidup saya pas-pasan. Pas mau makan ada nasi, ya kan? Pas mau pergi ada ongkos, pas mau liburan ke Bali ada tiket. Jadi itu kan hamba Tuhan yang pas-pasan ya, gitu. Oke, baik saudara. Karena itu dikatakan setiap hari kita diperhadapkan pada pilihan atau keputusan untuk mengikuti kepentingan atau keinginan pribadi, atau kita taat dan tunduk kepada kehendak Allah. Saudara dikasihi oleh Tuhan, coba cek. Berapa banyak pilihan dan keputusan yang kita harus lakukan tiap hari. Mau naik apa, mau makan apa, pergi dengan siapa, kerjakan apa, beli atau tidak, kirim atau tidak, upload atau tidak. Berapa banyak keputusan kita? Pertanyaannya, orang yang rohani memilih dan memutuskan yang rohani. Tapi jika tidak saudara, kita mungkin melakukan pilihan dan keputusan yang tidak alkitabiah. Passion kepada kehendak Allah ini membuat kita melakukannya. Maka mari kita lihat beberapa konsep passion sebagai murid Kristus dalam pemuridan. Pertama, passion jika kita memilikinya saudara, ada eagerness, ada hasrat yang kuat, ada keinginan yang dalam untuk menjadi murid. Itu yang bisa melahirkan ketaatan yang rela dan sukacita sebagai murid ataupun pengikut Kristus. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, tolong sadari bahwa satu hal, we are not fans, but we are faithful follower. Jadi kalau kita perhatikan pada bagian ini, kalau satu hal yang harus kita sadari, Kristus tidak membutuhkan fans. Siapa gereja arus utama, gereja tradisional di sini? HKBP, GKPI, GKPS, BNKB. Masih ingat hari ini Palmarum khotbah? Saya tadi pagi itu khotbah saya. Banyak berseru, Hosana anak Raja Daud, Hosana di tempat yang maha tinggi. Itu fans. Kenapa? Karena begitu Yesus nanti ditangkap atau sebelum disalibkan, sebagian kelompok ini juga berkata, salibkan dia, salibkan dia. Tipe alumni Kristen yang bagaimanakah engkau? We are not fans, but try to be faithful followers. Dan itulah yang Allah kehendaki darimu dan dariku. Maka mari menjadi murid Kristus di dunia nyata. Bukan menjadi murid Kristus di rumah persekutuan.
Bukan menjadi murid Kristus di gereja, tapi menjadi murid Kristus dalam dunia nyata, di mana kita diperhadapkan dengan ketidakbenaran, ketidakadilan, manipulasi, penipuan dan cinca-cinca dan lainnya. Adakah engkau dan saya tetap sebagai pengikut Kristus yang setia dalam keadaan itu? Atau kita kompromi dan menjadi sama dengan mereka? Meskipun mungkin kita hafal Roma pasal 12 ayat 1 dan 2, jangan menjadi serupa dengan dunia, tetapi engkau cemplung membuat dirimu tetap menjadi serupa dengan dunia. Passion of Christ sebagai teladan bagi kita, maka harus engkau dan saya punya passion untuk menjadi pengikut Kristus yang setia. Jika tidak akan mungkin itu terjadi. Maka teman-teman, hanya ketika engkau dan saya punya passion yang dalam, engkau berani, engkau rela memilih, mematikan, menyalibkan kedagingan dengan segala hawa nafsunya. Galatia pasal yang kelima ayat 24. Barang siapa telah menjadi milik Kristus, hendaklah ia menyalibkan kedagingan dengan segala hawa nafsunya yang jahat. Pertanyaan evaluasi bagi kita pada hari ini. Adakah sampai hari ini karaktermu yang 20 tahun yang lewat, 15 tahun yang lewat, karakter burukmu, sifat burukmu, pola hidupmu yang tidak benar, sampai hari ini tidak berubah? Miliki passion untuk hal itu. Maka engkau berkata, Tuhan, aku punya eagerness, aku punya kerinduan yang dalam, aku punya tekad untuk hasrat yang dalam, mematikan ini, menyalibkan ini. Hanya itu yang bisa membuat engkau berubah. Maka heran bagi kita dan menyedihkan kalau ada alumni udah sekian lama jadi orang Kristen dibina, tapi untuk jujur aja susah, untuk tidak bohong aja susah. Kekristenan apa yang kau miliki? Tapi kalau engkau punya passion, maka engkau berkata, Tuhan, aku sungguh-sungguh bertekad, aku sungguh-sungguh memandang kepadamu. Aku tidak akan bohong lagi mulai hari ini. Dorong lagi, kuatkan hatimu dan berambisi menyelesaikannya. Hanya dengan cara itulah engkau akan menang. Saudara, izinkan saya harus mengatakan ini. Jabatan rohani dan kegiatan rohanimu tidak menjamin membuatmu jadi rohani. Kecuali engkau punya passion, mematikan kedaginganmu. Hanya itu membuat engkau bisa menjadi rohani. Adakah KTB-mu? Adakah ibadahmu? Adakah paduan suaramu? Adakah permainan musikmu? Adakah engkau MC dan song leader? Adakah engkau sebagai pengkhotbah? Semuakah itu bermuara membentuk karakter menjadi karakter ilahi, membentuk nilai dan ambisi rohani? Jika tidak, engkau sedang berkanjang di arena rohani, tapi engkau hidup tidak rohani. Saya berharap alumni tidak seperti itu. Ngomong rohani, punya jabatan rohani, jadi pengurus, jadi pemimpin KTB dan lain-lain. Saudara tolong, adakah itu bermuara membentuk imanmu, membentuk karaktermu, membentuk nilai dan ambisimu yang makin kristosentris? Jika tidak, engkau dan saya sedang gagal menjadi pengikut Kristus. Maka salibkan kedagingan. Dalam Markus pasal yang ke-8 ayat 34 dikatakan, barang siapa yang mau mengikut aku, hendaklah dia menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Deny yourself, matikan kedaginganmu, persuada dirimu, and take up your cross, ready to suffer because of the truth, dan rela menderita demi menaati Allah, rela menderita demi mengikuti Allah, menjadi muridnya dan menjadi pelayannya. Tanpa seperti itu, kita tidak akan pernah hidup suci. Maka passion of Christ yang menjadi teladan bagi kita. Mari miliki passion yang sama juga untuk hidup suci. Maka katakan ke dalam dirimu, aku harus menghentikan dosa,
A, B, C, D. Aku mau hidup suci. 1 Petrus 1:15-16 kitab suci berkata bahwa Allah itu suci, maka hendaklah kamu suci. Tetapi hendaklah kamu menjadi suci dalam seluruh hidupmu. Ayat 15. Sebab Allah itu suci. Ada enggak passion kita untuk itu? Dan izinkan saya pertanyaan reflektif saudara. Dibandingkan ketika Anda masih dibina di KTB di kampus, kira-kira kau lebih suci dibandingkan dulu atau sekarang enggak? Dan saya berharap tidak ada alumni yang menakut-nakuti adik-adik. Udahlah dek, nanti kau alaminya di dunia alumni. Itu kan mematikan semangat adik-adikmu. Karena kau masih di sekretariat, di polmednya dek. Bisa kau kayak gitu. Nanti kalau alumni, itulah dunia nyata dek gitu. Itu kau mematikan semangatnya. Maka kalimat alumni senior berkata, abang menjalani itu. Kakak menjalani itu. Kau jangan takut. Bukankah sekarang ini susah mencari figur, mencari teladan sebagai pengikut Kristus yang setia. Dan mari berjuang teman-teman, engkau dan saya, supaya bisa menjadi figur rohani. Maka engkau menjadi inspiring people, orang yang menginspirasi. Maka ketika mereka mencari orang bagaimana setia di tengah dunia yang najis ini, maka ditemukan dalam dirimu dan dalam diriku. Ketika mereka mencari orang yang betul-betul bisa berintegritas dalam dunia profesi, itu ditemukan dalam dirimu. Maka diri kita tidak akan takut. Maka ini satu nyanyian itu, dia mereka menemukan kita menjadi orang yang setia. Passion yang dalam pemuridan. Belajar dari Rasul Paulus Filipi pasal yang ketiga ayat 4 sampai ayat yang ke-10. Ayat 4 sampai ayat 6 dari Filipi pasal yang ketiga itu adalah catatan kehebatan Paulus. Orang Israel atau Yahudi, orang Ibrani, disunat pada hari ke-8. Dan dikatakan taat kepada Taurat dan seterusnya dan seterusnya. Ayat yang ke-7 dia berkata, itu kuanggap rugi karena Kristus. Ayat yang ke-8, itu kuanggap sampah karena Kristus. Maka ada satu passion di dalam diri Paulus yang ku kehendaki, ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Coba perhatikan kalimat ini. Passionnya Paulus dalam hal ini, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, persekutuan dengan dia dalam Kristus dan serupa dengan kematiannya. Berapa banyak alumni yang bergairah untuk ini? Berapa banyak alumni yang masih mengambisikan seperti ini? Berapa banyak alumni masih punya passion seperti ini? Jangan-jangan demi uang, demi jabatan, demi perkawinan, demi bisnismu, engkau tidak lagi berambisi menjadi serupa dengan Kristus. Maka hidup kita tetap egosentris dan tidak beranjak makin hari makin teosentris atau kristosentris. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari miliki hidup yang kristosentris. Ini passion kita. Maka ketika diperhadapkan oleh banyak hal dalam bisnis, pekerjaan dan keluarga, maka kita berkata, aku mau makin hari makin menjadi serupa dengan Kristus. Maka semua pilihanku, semua keputusanku, semua tindakanku, kalau itu menarik aku, mendistraksi aku jauh dari keserupaan dengan Kristus, aku tolak. Tapi ketika itu menarik aku makin dekat kepada Tuhan, maka kita memilihnya. Orang suka menafsirkan dengan lagu orang mati ya, tapi sebenarnya enggak. Alumni cocok lagu itu. Makin dekat Tuhan,
kepadamu. Ayat 2-nya itu mantap kali. Berbantal batu pun ku mau rebah. Padahal rumah kontrakan pun kau enggak mau lagi taat. Adakah passion yang tulus dalam dirimu dan dalam diriku? Maka ada ambisi atau passionnya Paulus. To know him more, to love him more, and to be like him more. Maka pertanyaan bagi kita hari ini, adakah engkau dan saya makin mengenal Allah, makin mencintai Dia, dan makin menjadi serupa dengan Kristus? Jika iya, engkau memiliki passion yang baik, yang benar, maka kita makin suci, sama seperti Kristus. Karakter kita makin seperti Kristus. Buah roh makin nyata dalam diri kita. Dan ketaatan kita menghasilkan keserupaan. Dan kasih kita seperti kasih Kristus. Nilai dan ambisi kita seperti Kristus. Dan misi kita sama seperti Kristus, menggenapi rencana Allah. Saudara, di dalam Galatia 5 ayat 24 itu diawali dengan keinginan daging, ayat yang ke-19 sampai 21. Baru buah roh ayat yang ke-22 sampai 23. Artinya sederhana. Melakukannya aja berat. Artinya sederhana. Kalau kedagingan masih nyata, ayat 19 sampai 21 ada di dalam dirimu dan diriku, itu artinya engkau dan saya belum menyalibkan, belum mematikan kedagingan. Atau ketika kita menyalibkan kedagingan dengan segala keinginan yang jahat, maka simultan otomatis ayat 22-23 buah roh itu makin nyata dalam diri kita. Yang memungkinkan itu hanyalah cinta kepada Allah, passion kepada Allah di dalam ketaatan. Maka teman-teman, hidup kita makin berintegritas demi kekudusan hidupkah? Yang ketiga, lifestyle kita sebagai alumni. Berubah enggak lifestyle kita? Gaya hidup kita. Pakai motor butut enggak mau lagi, pakai mobil second tidak mau lagi. Enggak salah, tapi bisa salah ketika itu dilakukan oleh karena nilai hidupmu, oleh karena gengsimu, oleh karena lifestylemu. Engkau tidak lagi mau makan di warung yang dulu kalau kita masih mahasiswa. Bang, nasi pakai apa? Pakai ayam, kuahnya aja gitu kan. Pernah kayak gitu? Pernah. Pakai apa? Ikan laga. Itu namanya ikan dencis yang kecil. Pakai apa bang? Ayam 1 ekor, berarti pakai telur. Apakah kau harus makan di tempat yang high class baru pas? Apakah kau harus nongkrong, hangout, dan nongki-nongki di tempat yang berkelas, yang harga kopinya 200.000 satu gelas? Saya pernah minum di Plaza Indonesia, dibayarin oleh alumni. Dalam hatiku, kenapa yang gak dikasih aja ini persembahan kepelayanan? Anda tahu itu terjadi 20 tahun lebih yang lewat. Kami bertiga minum kopi dan tiap orang dapat 1 pisang goreng. Goreng pisang atau pisang goreng? Goreng pisang ya? Oke. Anda tahu hampir 25 tahun yang lewat, kopi kami dan pisang goreng itu berharga 250.000. Dan waktu itu biaya mahasiswa masih 60.000 satu bulan. Bisa bayangin harganya? Cuma karena saya ditraktir, ya udahlah nikmati aja juga. Maksud saya, lifestylemu berubah enggak? Menjadi hedonis, menjadi materialis, sehingga kau mengukur keberhasilan alumni dengan apa yang melekat di dalam dirinya. Dan adakah engkau mencari popularitas dan kehormatan yang semu, dikenal di Punguan, dikenal di gereja, dikenal di Medan ini, dikenal di mana-mana, tapi engkau sedang jauh dari Tuhan, sedang kompromi dengan dosa,
engkau terjebak dengan popularitas yang semu? Dan adakah engkau fear of missing out terjadi di dalam dirimu dan lain-lain? Sehatkah relasimu dengan semua orang? Di mana engkau memberikan pengampunan tanpa batas dan tanpa syarat. Matius 18 ayat 21-22. Berapa kali mengampuni? 7 kali 70 kali. Dan di dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat yang keempat, jika saudaramu berdosa kepadamu 3 kali 1 hari, engkau juga harus memberikan pengampunan. Beda dengan lagu orang Batak, sekali ku maafkan, 2 kali ku maafkan, tapi jangan 3 kali. Saudara yang kasih lihat Tuhan, gimana dengan manajemen hidupmu? Masihkah menyerahkan perpuluhan? Kalau belum bulan ini, kasih ya. Siap-siap kau ya, Dek. Koordinator Politeknik dan juga bendahara ya KPM. Ketika diseringkan dana kepadamu, mereka bukan pengemis. Tapi itu adalah anugerah bagimu, diberi kesempatan bagimu terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Maka jangan kau berpikir seolah-olah adik-adik, seolah-olah panitia, seolah-olah bendahara ya KPM pengemis kepadamu. No, paradigma berpikirmu harus diubah. Kalau kau memiliki passion untuk pelayanan, kau kasih waktumu, kau kasih tenagamu, kau kasih uangmu. Tapi banyak alumni quality time, family time, yang single ditambah lagi me time. Lagi di mana sis? Me time di mana? Di spa di Jalan Imam Bonjol. Lagi me time di mana? Untuk manicure dan pedicure. Untuk itu kau rela bayar mahal. Untuk entertain kau rela bayar mahal. Tetapi waktumu, uangmu dalam pelayanan lebih banyak bolongnya bulannya daripada berisi. Saudara, mari bertobat untuk hal itu. Dan adakah juga dalam manajemen, dalam pekerjaanmu, dalam keluargamu, keterlibatan di dalam pelayanan? Saya katakan teman-teman alumni yang tidak terlibat pelayanan sangat-sangat rugi dan sangat sayang hidupmu. Gak ada yang bisa kau bawa ketika kau mati. Rumahmu, mobilmu semua tinggal. Real estate-mu semua tinggal. Kebun sawitmu, kebun apapun itu akan tinggal. Kecuali jiwa yang kau menangkan bagi Tuhan. Buah pelayananmu, itulah yang bisa kau bawa menghadap Allah. Maka Tuhan akan berkata, "Come in, well done my son." Itulah targetmu, itulah targetku. Maka itulah yang dia lakukan oleh Kristus, memuaskan hati Allah. Maka kita pun target memuaskan hati Allah. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, tolong angkat tangan yang sudah berkeluarga, yang sudah kawin. Baik. Banyak gak di antara kalian ini terluka oleh suaminya, oleh istrinya? Hanya passion yang membuat engkau bertahan mencintai dia. Maka engkau berkata, "Aku akan tetap mencintai dan mengasihimu sampai aku mati." Hanya passion yang membuat keluarga harmonis. Tidak ada keluarga tanpa konflik. Maka ketika istrimu, suamimu tidak seperti yang kau harapkan, gak ada katamu, "Ya, apa boleh buatlah, udah kawin, udah sempat kawin." No. Tapi engkau berkata, "Tuhan, ini pemberianmu bagiku." Maka engkau berkata dengan passion sebagai suami, passion sebagai istri, engkau tetap berjuang untuk mengasihi dia tanpa syarat dan tanpa batas. Maka izinkan juga saya bertanya, adakah passion keluargamu suami istri terlibat dalam pelayanan? Mari belajar dari Priscilla dan Aquila.
Kisah Rasul itu. Dan saya berharap alumni Kristen belajar dari teladan Priskila dan Aquila. Dua-dua terlibat dalam pelayanan. Kan enak kan? Suami lagi main musik, istri beresin anak. Istri jadi MC, suami jaga anak. Jangan semua istri yang jaga anak. Dengan kejatuhan kita, bukan itu maksudnya. Tapi ketika engkau jatuh, itu bukan akhir dari hidupmu, tapi engkau bisa memulai sesuatu yang awal, bangkit lagi. Mari dalam Jumat Agung hari Jumat ini dan Paskah hari Minggu adalah momen di mana kita rise up again, bangkit lagi untuk menjadi pengikut Kristus yang setia. Yang berikutnya saudara, jalan salib adalah jalan kemuliaan. Jalan salib adalah jalan kehormatan. Jalan salib adalah jalan bagi kita untuk memuaskan hati Allah. Dan jalan salib adalah jalan cara kita untuk mempermuliakan Allah. Karena itu jangan pernah kau hindari. Mari tapaki. Hanya dengan passion kita menapaki jalan itu. Kalau tidak, pasti kita lari. Maka ketika kita menghadapi onak duri, batu, cadas, jalan salib yang tajam itu, yang ngeri, Via Dolorosa itu, maka ingatlah kembali Getsemane dan ingat kembali Kalvari. Masih ingat kalian lagu itu kan? Mahkotailah Raja hidup mulia bagimu, ingat mahkota durinya, pimpin ke Kalvari. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Just by the passion like Christ, when we have it, we are enabled. Kita akan dimampukan. Karena itu ketika engkau mengalami banyak tantangan, banyak penderitaan dan aniaya, demi taat, demi mengikut Kristus, pandanglah kepada Kristus. Getsemane, Via Dolorosa, sampai salib, kematian. Karena itu saudara, mari belajar dari apa yang daripada Tuhan Yesus, teladan yang diberikannya kepada kita. Mari kita buka Ibrani pasal 12. Soalnya dari tadi aku ngomong ayat, nggak ada yang kalian buka Alkitab. Ya, aku karena hafalnya aku bukan apa-apa. Oke, Ibrani 12 ayat 1 sampai 4. Tapi mari kita baca ya ayat 1 sampai 4. Dua ya. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Pertama, ada long runner. Ada jalan, maksud saya jalan yang panjang, long way yang harus kita jalani. Maka arahkan mata kepada Kristus. Teladani Kristus yang menanggung hinaan sedemikian rupa. Dan sadari ayat yang keempat, perjuangan kita melawan dosa belum sampai mencucurkan darah. Jangankan darah, air mata pun mungkin belum. Karena itu saudara, hanya passion, belajar dari passion Kristus yang memampukan engkau dan saya menjalani pola hidup seperti ini, meneladani Kristus. Maka kita berjuang, Tuhan aku gagal,
Tapi hari ini aku bangkit lagi. Passionmu harus kuat. Harus aku menang. Dosa apa yang sampai sekarang belum bisa kau selesaikan? Ingat ayat 4 ini. Berjuang dengan passion. Dan ingat, untuk berjuang melawan dosa, kita belum mencucurkan darah. Yesus berjuang mencucurkan tetesan darah, hematidrosis di Lukas 22 ayat yang ke-34. Tetapi bagimu dan bagiku, pertanyaan bagi kita, adakah engkau terlalu mengampuni dirimu? Adakah engkau terlalu membiarkan dirimu berdosa? Hari ini bertobat dan katakan, no way, aku berjuang lagi, berjuang lagi. Maka catatilah di mana kau masih lemah. Catati di mana kelemahan karaktermu. Catati di mana dosa yang belum engkau menang. Dan komitmen satu-satu selesaikan. Mari saudara, ingat ayat ini 4. Perjuangan kita melawan dosa belum mencucurkan. Artinya apa? Harus serius, harus berjuang, harus betul-betul kepingin, harus betul-betul ingin untuk menang dari dosa itu. Hanya dengan cara demikian ada kemungkinan kita untuk menang. Makanya jangan gampang aja bilang, Tuhan ampunilah dosa kami, sengaja tak disengaja, supaya tidak terhalang lagi berkat-Mu yang akan Kau berikan kepada kami. Itu doanya yang bukan binaan KMK. Tapi engkau dan saya yang binaan yang dalam Tuhan harus punya komitmen. Tolong Tuhan, tolong Tuhan. Maka ada tekadmu. Kalau Yesus tidak memandang kepada salib, ada kemungkinan dan peluang bagi dia untuk lari dan berhenti. Maka pandanglah kepada Kristus, pandanglah kepada salib Kristus. Teladan Kristus ayat 3 ini saudara, ini meneguhkan imanmu, memberikan keberanian bagi kita. Dengan sebuah passion yang kuat, I want to be like Christ. Aku mau menjadi serupa dengan Kristus. Mari berjuang untuk hal itu. Mari berjuang untuk kegagalan-kegagalan yang pernah kita alami, supaya kita tidak terulang lagi untuk hal itu saudara. Karena itu mari kita tapaki via dolorosa kita, jalan yang harus kita tempuh secara pribadi, di mana kita harus berkemenangan atasnya untuk hal itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam konsep ini dikatakan arahkan matamu kepada Kristus. Saya suka dengan lagu ini. Mungkin nggak tahu apakah ini sudah lagu lama atau tidak, nggak tahu. Tapi saya pikir nggak. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti, lanjut, kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Terlalu tinggi. Teman-teman tolong ingat lagu ini. Mataku selalu tertuju kepada Kristus. Bimbing aku masuk dalam rencanamu. Untuk apa? Membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikutimu. Maka arahkan mata kita kepada Kristus. Jangan arahkan matamu kepada glamornya dunia. Kita didistraksi oleh materialisme. Kita didistraksi kebahagiaan semu. Kita didistraksi kebanggaan semu. Tapi mari arahkan mata kepada Kristus. Mataku tertuju kepada Kristus. Itu ayat 3. Dan ingat ayat 4. Dalam perjuangan melawan dosa, kita belum mencucurkan darah. Oke? Terakhir, passion for finishing well. Mari teman-teman, ada passion bagi kita belajar dari passion Kristus untuk finishing well. Tuntas. Finishing well sampai pensiun engkau habis dari kerjamu. Tidak ada catatan buram dalam karirmu. Tidak ada catatan black record dalam hidupmu. Termasuk kekudusan seksual. Abang-abang
Tolong konsisten dalam hal ini. Mari berjuang terus. Engkau tidak akan pernah melakukan hubungan seks dengan siapapun kecuali dengan pasanganmu yang diberkati Tuhan. Alkitab menolak premarital sex, seks di luar nikah, dan juga perzinahan bagi orang yang sudah berkeluarga. Mari passion dengan finishing well dalam pekerjaan, finishing well dalam perkawinan, finishing well di dalam keluarga, finishing well dalam singleness. Kenapa saya mau sebutkan singleness ini, saudara dikasih oleh Tuhan? Ada banyak orang sampai 50 tahun umurnya berjuang taat. Dia tidak akan kawin kecuali menikah dengan orang yang taat sama Tuhan. Tak datang-datang sampai 50 tahun. Tapi setelah tahun ke-51, engkau menikah dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Lama kali, kok enggak dari dulu aja coba. Energi kau buang sekian lama bertahan. Asal telepon orang tua kita, kapan lagi, kapan lagi, kapan lagi. Anakku pun itu juga dari mamanya, termasuk aku juga. Walau anakku laki-laki masih umur 30 tahun. Sampai akhirnya anakku marah. Sabar aja lama. Datang mamanya bilang, sampai berapa lama sabar amang gitu. Gitu ya kan. Anakku yang laki-laki itu masih kepala 3 Mei nanti. Tapi mari adik-adikku yang single, sayang kau berjuang umur 40 engkau ingkari. Mari abang-abang kakak-kakak yang telah berkeluarga finishing well, dalam karir finishing well, dalam pelayanan finishing well. Tolong pahami ini, tidak ada mantan pelayan, yang ada adalah mantan pengurus. Maka saya waktu saya pensiun dari Perkantas 4 tahun yang lewat, saya katakan saya tidak pensiun, saya reposisi. Masa aku berhenti khotbah sampai hari ketika aku pensiun? Rugi hidupku. Maka saya selalu berkata-kata, kemarin juga ketemu dengan beberapa para pejabat, mantan pejabat maksud saya. Saya mimpin mereka kemarin belajar firman Tuhan. Ada Pak Wasinton Tambunan, mantan kepala dinas perindustrian. Ada Pak Budi Sidulingga, mantan kepala Bepeda. Ada Dr. Hasiholan Silayan, mantan pejabat Sekda. Dan ada Dr. Edward Simanjuntak dan beberapa pengusaha Cina yang kaya. Saya katakan pensiun bukan nunggu mati, tapi pensiun melayani Tuhan sampai mati. Maka tolong alumni yang hadir di sini, finishing well, jangan ada yang tidak terlibat dalam pelayanan. Maka kalau bukan passion, mari buka Kisah Rasul pasal yang ke-20. Ini bagian ayat terakhir dua lagi. Ayat 19, Paulus berkata, dalam pelayanan ini aku banyak mencucurkan air mata. Kalau bukan karena passion, dia tidak akan pernah bisa melakukan itu dalam pelayanan. Dan ayat yang ke-23, dengan pimpinan roh aku tetap berangkat ke Yerusalem, walaupun aku tahu sengsara dan penjara menunggu aku. Maka mari baca ayat 24 Kisah Rasul 20. 22 ya, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Puji Tuhan. Teman-teman alumni, mari berkata seperti itu. Paulus selain punya prioritas, tapi ada yang harus dikorbankannya. Bahkan nyawanya pun diabaikannya. Asal saja dia bisa mencapai garis akhir, menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Maka ayat ini saudara menjadi sebuah titik awal dari 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Finishing well. Dan ini target alumni. Yesus finishing well di kayu salib. Dia berkata sudah selesai, tetelestai. Dan itulah cara dia untuk memuaskan hati Allah. Itulah cara bagi dia untuk mempermuliakan Allah. Engkau dan saya para alumni finishing well, maka Tuhan akan berkata, well done my son. Itulah caramu dan caraku
memuaskan hati Allah, dan itulah cara kita untuk mempermuliakan Allah. Pertanyaan refleksi saya terakhir bagi kita. Seandainya Allah sedang berdiri di depanmu, Yesus berdiri di depanmu saat ini, adakah dia telah puas dengan hidupmu? Adakah dia telah puas dengan caramu berkeluarga, caramu bekerja, profesimu, caramu melayani? Kira-kira Tuhan kalau berdiri di depan kita sekarang, senyumkah dia atau menangis? Mari saudara, tolong di dalam Paskah kita pada tahun ini ada satu revival bagimu dan bagiku. Ada spiritual yang baru yang bangkit dari kebenaran firman, belajar dari passion of Christ yang harus kita miliki juga. Dengan passion karena cinta kasih kepada Allah, membuat kita dengan sukacita rela taat, rela melayani, dan berjuang menyelesaikan sampai finishing well. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah semua kebenaran firman yang telah kami dengarkan pada sore hari ini berbicara kepada setiap kami, dan setiap kami mengambil komitmen yang baru untuk taat, untuk berjuang dengan sebuah keinginan hasrat yang dalam, gairah yang kuat untuk menjadi murid Kristus yang setia, belajar dari teladan Kristus sampai akhirnya dia finishing well. Tolong supaya tidak ada satupun di antara kami lari dari panggilan kemuridan, tapi setiap kami meskipun tertatih-tatih menjalani jalan salib yang Tuhan berikan bagi kami, tapi dengan passion itu Tuhan, cinta kami kepada Allah dan cinta kami kepada sesama, itulah menggairahkan bagi kami, memberi semangat, memberi kerelaan yang tulus, yang sukacita, berkarya kepada Allah, mengabdi bagimu dengan taat memberi diri kami sampai akhir hidup kami, kami didapati setia. Tolong kami untuk bertobat dari hal-hal yang tidak benar yang kami dengarkan melalui kebenaran firman hari ini, dan tolong kami mengarahkan mata kami tertuju kepada Yesus, dan tolong kami ya Tuhan untuk terus meneladani sengsara Kristus, taat sampai mati di kayu salib, tuntas mengerjakan misi Allah. Cara seperti itulah hidup yang harus kami lalui. Demi Yesus Tuhan kami, Sang Guru, Sang Teladan kami, Tuhan dan Juru Selamat kami, di dalam nama dan kuasanya kami memohon ya Allah. Amin.